Hubble sedang menuju ke satu penemuan penting lainnya. Galaksi-galaksi bukan hanya menjauhi kita, namun juga menjauhi satu sama lain. Jarak antar galaksi bertambah seiring dengan waktu. Hanya ada satu cara menafsirkan hal ini: alam semesta mengembang. E is equal mc square, in which energy is third equal to... Nyatanya, mengembangnya alam semesta sudah pernah diajukan dalam sebuah teori ilmiah. Melalui perhitungan, Albert Einstein, ilmuwan terbesar abad itu, sampai ke kesimpulan bahwa alam semesta tidaklah tetap atau diam, melainkan terus-menerus mengembang. Akan tetapi, pada masa itu, model alam semesta diam adalah teori yang diterima, dan Einstein mengabaikan kesimpulan ini untuk menghindari menantang model itu. Belakangan, Einstein mengakui itulah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Lalu, menggabungkan pengamatan dan perhitungan teoretis Hubble dengan pengembangan alam semesta yang teramati, apakah makna semua ini? Agar lebih paham bagaimana alam semesta mengembang, kita mesti membayangkan seluruh alam seakan permukaan sebuah balon yang sedang kita tiup. Pada balon itu, kita telah menggambar sejumlah titik berjarak sama. Bersama membesarnya balon, titik-titik tersebut kian menjauh satu sama lain. Ini memperlihatkan bahwa semakin kita mundur ke masa lampau, terus hingga ke awal waktu, kita akhirnya mendapati bahwa alam semesta tidaklah lebih dari sekedar satu titik tunggal. Perhitungan menunjukkan bahwa titik tunggal ini bervolume nol dan berkepadatan tak terhingga. Namun, ilmu pengetahuan tidak mengenal titik yang bervolume nol. Alam semesta mewujud dari ledakan titik ini. Ilmuwan menyebutnya Big Bang, yang berarti ledakan besar. Ledakan besar menunjukkan bahwa alam semesta terbentuk dari suatu ketiadaan, dengan kata lain, diciptakan. Selanjutnya, akan kita lihat bagaimana fakta-fakta ilmiah ini sebenarnya telah dipaparkan dalam Al-Quran sejak dahulu. Sesungguhnya, kebenaran tentang asal mula alam semesta telah disampaikan kepada manusia sekitar 14 abad sebelum penemuan Hubble. Di masa ketika astronomi belum berkembang, di dalam Al-Quran yang diturunkannya sebagai petunjuk, Allah menyatakan bahwa alam semesta diciptakan dari ketiadaan. Dia pencipta langit dan bumi. Penelitian ilmiah mutakhir membuktikan bahwa semua materi yang saat ini membentuk alam semesta sebelumnya terkumpul di satu titik yang lalu menjadi terpisah. Namun, kebenaran yang diungkapkan teori ledakan besar ini
telah disampaikan kepada manusia 1400 tahun lalu dalam Al-Quran. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Juga, berabad-abad sebelum ilmu pengetahuan berkembang, Al-Quran secara menakjubkan mengabari manusia tentang mengembangnya alam semesta. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Semua fakta yang terungkap sebagai hasil penelitian ilmiah abad ke-20 sebenarnya telah disebutkan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu, dan ini sekali lagi memperlihatkan bahwa Al-Quran itu firman Allah. Bagaimana teori ledakan besar meraih kemenangan ilmiahnya? Bagaimana para pembela pemikiran materialis takluk saat menghadapi ledakan besar? Segera akan kita lihat. Ledakan besar menunjukkan jelas-jelas kepada dunia ilmiah bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah dari ketiadaan. Namun, ini tak menghentikan sebagian materialis dari menolak ledakan besar secara membabi buta. Arthur Eddington, fisikawan materialis ternama, menerangkan alasan penolakan itu sebagai berikut. Secara filosofis, pernyataan bahwa tatanan alam yang ada sekarang bermula secara tiba-tiba bagi saya sangat menjijikkan. Astronom Inggris yang terkenal, Sir Fred Hoyle, juga sangat jengkel pada teori ledakan besar. Di pertengahan abad ke-20, Hoyle mengajukan gagasan tandingannya, Steady State Theory atau teori keadaan tetap. Teori ini tak banyak berbeda dengan teori alam semesta tetap yang diterima luas di abad ke-19. Teori keadaan tetap, seperti juga materialisme abad ke-19, menyatakan bahwa alam semesta selalu ada dan berukuran tak terhingga. Tujuan sebenarnya teori ini adalah mendukung filsafat materialis dan sungguh berseberangan dengan teori ledakan besar yang secara ilmiah menerangkan terciptanya alam. Selama beberapa waktu, para pembela teori keadaan tetap menahan serbuan teori ledakan besar. Namun, ilmu pengetahuan terus maju menggilas mereka. Di tahun 1948, ahli fisika Amerika, George Gamow, membuat satu penemuan penting tentang teori ledakan besar. Menurut perhitungan Gamow, seharusnya ada sejumlah tertentu radiasi di alam semesta sebagai sisa dari ledakan besar itu. Radiasi ini mestinya tersebar merata di seluruh alam. Bukti yang diperlukan demi membenarkan perhitungannya datang tak terlalu lama. Di tahun 1965, ilmuwan Arno Penzias dan Robert Wilson bersama-sama menemukan radiasi ini. Radiasi ini, yang mereka sebut radiasi latar alam semesta, tersebar merata kemanapun mereka melihat di alam semesta. Radiasi ini segera disadari sebagai warisan ledakan besar yang masih menggema sejak detik-detik pertama ledakan itu. Penzias dan Wilson berbagi hadiah Nobel untuk penemuan penting ini. Arno Penzias menyatakan yang berikut tentang peristiwa hebat ini. Astronomi menuntun kita kepada satu kejadian unik, suatu alam semesta yang tercipta dari ketiadaan.